Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bilaf. Happy weekend with Happy Lova. Oke, alhamdulillah senang banget hari ini kita berjumpa lagi di agenda rutin kita ya, live Instagram. Kali ini kita kedatangan bintang tamu nih. Nah, spesial namanya Kak Vita Nurfitria. Kak Vita Nurfitria ini seorang konten kreator sekaligus guru ya. Ya benar ya Mbak ya, konten kreator plus guru. Terus apa lagi nih? Oh iya, jadi panggilannya Kak Vita ya? Ya, boleh. Panggilannya Kak Vita ya, sebelum berubah ya. Ya, jadi panggilan Kak Vita Fitra ini Kak Vita. Kak Vita ini sebenarnya kakak tingkat saya dulu waktu di kampus. Kemarin waktu kita calling-calling kita masih memastikan dulu gitu ya kemarin. Ini masih ingat enggak ya? Kalau ini ya, kalau saya adik tingkatnya gitu ya Kak Vita ya. Saya selalu ingat dengan adik kelas saya yang imut-imut. Alhamdulillah. Ya, gitu. Gimana Mbak kabar di sana? Alhamdulillah di sini baik, cuacanya lagi panas. Di sana gimana Galuh? Sama sih Mbak, beberapa hari yang lalu sempat hujan sih. Di sana belum hujan lagi ya Mbak ya? Hujan tapi jarang. Tapi sekali hujan itu biasanya deras. Tapi lebih sering panas sekarang. Mungkin memasuki musim panas. Mbak ini guru apa ya Mbak? Ngajar apa ya Mbak di sana? SD, SMP? Informatika. Informatika. Ini Mbak SMP ya Mbak? SMP. SMA. Oh SMA ya Mbak ya. Itu jadi satu sama pondok ya Mbak ya? Dulu SMK di pondok, terus qadarullah pada tahun 2022 Mbak itu lulus ASN P3K, jadi dipindah tugaskan ke SMA negeri. Oh iya, berarti ini udah ASN ya Mbak ya? Udah. Alhamdulillah. Itu ASN itu ini ya Mbak ya? Seukuran NS ya Mbak ya? Iya, alhamdulillah. Keren gitu, masih sempet ini ya, masih sempet konten ya Mbak ya? Ya, sambil menyelam, berenang, minum air, mancing ikan. Iya. Ya benar. Jadi plus gitu ya Mbak ya. Nah, iya. Ini ya. Tema kita siang hari ini, mungkin bagi Bilaf yang belum tahu tema kita siang ini kita mau buat apa sih dengan Kak Vita. Jadi siang ini kita akan ngobrol tentang Facebook. Bener nggak sih main Facebook bisa dapet uang? Nah itu bener nggak sih? Nah sebelum tema itu terjawab, bener nggak sih main Facebook bisa ngebuat kita dapet uang? Nah nanti kita langsung tanyakan ya sama ahlinya Kak Vita. Sebelumnya mungkin kita tanya dikit nih tentang Kak Vita. Kesibukannya Kak Vita. Ya, kesibukannya Kak Vita apa nih selain ngajar dan konten nih? Mungkin misalnya seperti kayak aktif di organisasi atau apa gitu Kak? Atau ibu rumah tangga itu. Mungkin Pak Bilaf di sini. Jadi Bilaf itu panggilan untuk follower Happy Lova ya Kak ya. Jadi mungkin Bilaf pengen tahu nih gitu. Ini apa sih kesibukannya Kak Vita gitu ya? Jangan-jangan emang dia ada kerjaan lain nih selain konten seperti itu. Jadi kita tanya dulu nih, apa sih sebenarnya kesibukannya Kak Vita selain ngajar dan konten? Jadi kesibukan utama selain ngajar dan konten itu adalah ibu rumah tangga tentunya. Karena saya kan sudah nikah, jadi memang harus ada rumah dan tangga yang diatur agar sesuai dan berjalan dengan porsinya. Jadi kesibukan saya memang selain ngajar, juga konten. Kesibukan yang pertama dan utama itu sebagai ibu rumah tangga. Gitu, Bilov. Iya, oh berarti ini ya Kak Vita ini juga sebagai ibu rumah tangga. Kalau komunitas atau organisasi gitu Kak Vita ikut enggak Kak Vita? Komunitas atau organisasi. Jadi semenjak berumah tangga itu semenjak ngajar, terutama sesudah jadi ASN tuh kayaknya sudah nggak ada organisasi atau komunitas yang diikuti. Jadi memang lebih fokus ke ngajar sama mengurus rumah, karena memang kebetulan sekolah SMA aku itu kan full day, jadi jam 7 masuk, jam 3 sore itu baru pulang. Jadi kan memang benar-benar full jadwalnya. Jadi kalau untuk organisasi lain tuh kayaknya udah nggak nututi. Hari Minggu dan hari Sabtu itu digunakan untuk bersama keluarga, biar misteri antara anak dan ibu tuh nggak hilang. Jadi memang difokuskan ke anak-anak kalau Sabtu dan Minggu.
Iya, iya, benar, benar, benar. Wah, iya. Padat banget ya, Kak ya. Padat Full, merayap. ya, full day ya. Saya juga baru tahu nih kalau ternyata di sana itu full day ya. Full day dan hari Sabtu, full day dan hari Sabtu juga masih masuk ya. Ya, enggak, full day itu sampai hari Jumat. Hari Sabtunya itu kakak masuk ke pondok yang dulu. Jadi biar nggak hilang Oh, silaturahmi sama pondok oh. pesantren yang pernah kakak ajar. Sekali karena kakak juga Hmm. alumni di sana, jadi tetap hari Sabtu itu disempatkan untuk mengajar di sana. Sebagai apa ya, penghubung biar silaturahmi sama guru tuh nggak putus. Oh, iya, 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 iya. Wah, iya, Masya Allah. Udah dengan kesibukan seabrek-abrek gitu masih ini ya, Kak Vita ya, Sempat masih harus sempat masih nyempetin ya untuk menjalin silaturahimnya, plus masih nyempetin konten. sempetin Nah, konten. iya ya, tadi kan dari ceritanya Kak Vita ini ya, apa namanya sebenarnya kan tadi udah ASN, ASN. Suara suara di sini kedengeran jelas kan Kak ya? Kedengeran cuman agak kecil. Oh, agak kecil ya. Hmm, kalau gini udah lumayan jelas belum Kak? Nah, ini baru jelas banget. Nggak usah Oh ya, gini-gini kalau sekarang. iya ya, alhamdulillah. Oke, oke, oke. Nanti kalau kurang jelas bilang lagi ya Kak ya. Oke, siap. Ya, jadi tadi kan dari cerita Kak Vita nih udah ASN ya, udah pegawai negeri seperti itu, terus juga udah yang kayak kesibukannya itu full day juga kan ngajarnya, terus juga kesibukan sebagai ibu rumah tangga seperti itu. Tapi apa ya Kak yang masih sempet gitu ya kepikiran untuk ngonten, maksudnya apa sih yang melatar belakangi aku pengen ngonten, kayak apa sih yang ngebuat tiba-tiba kepikiran pengen ngonten, karena kan eh, mestinya ya dalam segi finansial ya, mestinya karena sudah PNS, ASN gitu, mestinya ada yang kurang ya Kak ya, tapi masih ini ya dengan kesibukan seperti itu dan sepertinya dengan finansial yang mungkin sudah cukup tapi masih kepikiran untuk pengen konten itu kenapa sih Kak? Awal mulanya itu hobi sebenarnya. Jadi mungkin kalau sudah tahu kalau kakak itu kan nggak cerewet orang. jadi jadi kakak itu apa ya, menyalurkan hobi. Jadi kakak itu kan suka ambil video, terus ngoceh-ngoceh sendiri dan sebagainya. Daripada hobi dan kemampuan kecerewetan itu hilang di telan bumi, jadi ditumpahkanlah ke konten. Dan ternyata setelah kakak ikuti beberapa akun, termasuk ada salah satu teman dari Lampung, dia guru juga, bilang bahwa konten itu bukan hanya sekedar hobi bun sekarang, tapi kamu juga sudah bisa menghasilkan uang. Nah di situ tambah tertarik, yang awalnya cuma buat hobi, cuma buat ngisi waktu luang, semisal bersih-bersih rumah dikontenin, bersih-bersih rumah gitu dikontenin, diupload gitu kan. Tapi karena tahu bahwa ternyata konten di Facebook itu bisa menghasilkan uang, itu yang lebih membuat untuk bersemangat gitu lah. Iya, 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 jadi dari ini ya berawal dari kok ini suka Hobi. suka ngomong kayak gitu ya Kak, suka ngomong terus kok ternyata ngomong itu bisa ngasihin uang, kok ya udah deh Ya, kamu betul, memang betul, sukanya betul. ngomong ya sekalian aja dibuat untuk ngedapetin uang gitu ya Kak. Betul, betul, betul. Daripada terbuang sia-sia kan. Jadi kita Iya buat benar. konten. Iya benar tadi itu ya Kak ya. Jadi sambil berenang, minum air, sambil mancing cari ikan. Pokoknya ya, semuanya kita libat dalam satu kipasan. Iya benar benar benar, Masya Allah ya, benar benar, Masya Allah ya Kak, itu multi talent banget emang sih Kak. Nah Kak, dari banyak platform kenapa sih Kak kok Facebook kan sebenarnya konten itu bisa di banyak ya Kak ya? Apa Ya, waktu itu yang terinfo ke Kak Vita? Yang terinfo ke Kak Vita itu ini apa namanya? Yang memang bisa dapat uang konten Facebook aja seperti itu. Apa tidak terinfo tentang misalnya konten YouTube, Instagram seperti itu. Jadi kan sebenarnya banyak platform gitu ya. ya Tapi benar, banyak. kemudian yang dipilih itu Facebook. Ya, kenapa milih Facebook? Sebenarnya banyak. Di Instagram itu juga bisa menghasilkan uang. Terus di TikTok itu sudah. Di YouTube itu juga bisa menghasilkan. Tapi kakak lebih fokus ke Facebook karena followernya itu sudah banyak. Karena Facebook itu kan dari tahun berapa ya? Dari kuliah tahun 2012 itu kan Facebook sudah ada. Jadi teman-teman kakak itu kan sudah banyak banget di situ. Jadi itu kan followernya juga nggak usah nyari pusing-pusing nyari follower, sudah tersedia. Makanya pilih Facebook. Dan juga kayaknya nggak begitu ini sih, nggak begitu ketat aturannya ya. Jadi kalau di YouTube kan harus beberapa subscriber, terus berapa menit konten dan sebagainya, itu kan
banyak banget gitu kayaknya sih. Karena hal itu akhirnya memutuskan untuk fokus di Facebook. Karena menurut kakak lebih mudah untuk ibu-ibu yang apa ya namanya, notabene sibuk, sudah nggak sibuk nyari follower, nggak sibuk apalagi, cuma tinggal upload konten dan sebagainya. Jadi dipilihlah kita fokuskan di Facebook saja. Iya. Oke. Tadi kan Kak Vita ini ya, sempat nge-mention tentang followers ya. Jadi karena memang follower Facebook itu memang sudah ada gitu ya Kak ya, dibanding sudah ada atau sudah lebih banyak dibanding platform yang lain Kak. Sebenarnya saya kepikiran ini sih Kak. Kepikiran pengen tanya. Jadi sebenarnya followers itu seberapa berpengaruh ya Kak ketika kita pengen pengen bikin konten-konten seperti ini. Misalnya belum ada followersnya atau kita memulai dari awal banget nih bikin Facebook seperti itu. Itu pengaruh nggak sih Kak dengan apa? Maksudnya kecepatan akhirnya ke dapat uangnya gitu. Tadi kan ceritanya nih temanya Facebook bisa ngasilin uang gitu ya Kak ya. Ngaruh banget, karena awal-awal ketika kita buat Facebook itu untuk dimonet, kalau istilahnya di Facebook itu dimonetisasi gitu ya. Kalau untuk monetisasi sama Mbak Meta, itu panggilan orang-orang di Facebook sama Mbak Meta, itu harus ada beberapa tahap. Kalau untuk Facebook yang sudah lama banget kayak punya Mbak itu sudah tersedia monetisasi bintangnya, jadi tinggal siapkan akun pembayaran. Kalau untuk Facebook yang baru itu harus memiliki minimal 500 follower atau 500 pengikut, itu baru bisa mengaktifkan akun pembayaran dari bintang. Bintang itu kayak saweran ya. Kalau bintang itu saweran, bukan dari iklan. Kayak kita disawer bintang, nah nanti uangnya masuk ke kita gitu kalau yang bintang. Kalau monetisasi lainnya itu ada persyaratan-persyaratan lagi. Jadi untuk awal memang 500 pengikut, setelah 500 pengikut dan memenuhi standar dari Facebook, itu biasanya nanti sudah bisa menyiapkan akun pembayaran kita. Itu. Jadi itu yang menurut saya lebih mudah. Kan kalau di Facebook itu tinggal add jadi teman, sudah 500 orang dalam waktu 1 bulan itu sudah bisa menyiapkan akun pembayaran. Gitu. Oh iya. Oh iya. Ya, saya ini sambil memproses nih yang Kak Vita sampaikan nih. Jadi kalau untuk Facebook yang baru nih ya Kak, nanti bagi teman-teman Bilaf ya yang ingin tanya bisa di kolom komentar ya. Jadi semoga nanti pertanyaan-pertanyaan saya mewakili ya pertanyaan teman-teman. Kalau tidak mewakili boleh di kolom komentar deh. Nah Kak, berarti untuk Facebook baru itu memang di awal itu butuh 500 followers untuk bisa mengaktifkan kolom pembayaran tadi ya Kak ya. Tapi untuk Facebook yang udah lama tidak ada prasyarat seperti itu, berapapun followersnya boleh gitu meskipun itu tuh tidak sampai 500 followers. Tetap 500. 500 follower tetap. Oh, iya oke. Tapi kan lebih gampang itu. Kalau itu kan cuma tinggal add friend terus nanti di approve, itu kan sudah jadi teman. Biasanya kan cepat. Tapi jangan diaktifkan dulu mode profesionalnya. Jadi di Facebook itu ada caranya, Dek Galuh. Jadi kalau semuanya kita mau mengaktifkan monetisasi kita, akun Facebook kita yang awalnya biasa kita ubah dulu ke menjadi akun profesional. Nanti setelah diubah jadi akun profesional baru kita bisa monetisasi jika Facebook kita sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Facebook atau oleh Meta. Jadi untuk informasi, Instagram dan Facebook itu dalam satu naungan, Mbak Meta kalau kata kita. Iya. Oke itu ya para Bilaf. Tadi katanya Kak Vita jika ingin sampai ke monetisasi bisa dapat uang, jadi Facebooknya itu dirubah dulu ke Facebook profesional gitu ya. Betul. Benar nggak Kak Vita ya? Gimana Dek? Jadi Facebook yang biasa kita pakai diubah dulu ke Facebook profesional ya. Oh ya, Facebook profesional ya tadi. Betul. Benar Kak? Caranya ya benar, Facebook profesional. Jadi tinggal masuk ke profil kita. Setelah itu nanti ada bacaan aktifkan mode profesional. Nanti tinggal kalian klik itu sudah menjadi mode profesional dan kita bisa menghasilkan
cuan atau dolar. Kalau di bahasa Facebook itu dodol di akun Iya. kita. Iya. Oke. Jadi mungkin untuk step awal gitu ya Kak ya. Untuk step awal kita cek dulu. Facebooknya udah 500 follower belum nih gitu ya. Nanti kalau misalkan udah 500 followers, step berikutnya adalah merubah akun Facebook kita yang biasa ke akun profesional tadi gitu ya Kak Vita ya. Betul ya. Oke, gitu ya Bilaf. Terus kemudian berikutnya ini sih Kak, kalau konten-kontennya Kak Vita sendiri itu konten-konten Facebooknya Kak Vita itu tentang apa sih Kak? Maksudnya edukasi kah, kayak gitu, atau tentang keseharian kah, seperti itu, atau tentang apa tuh tema yang kemudian diangkat untuk jadi video tuh kayak gitu? Ya, karena saya adalah tipe orang yang lebih suka simpel dan santai. Jadi saya mengambil tema lebih ke keseharian saya sendiri. Jadi setiap ada kegiatan biasanya akan disempatkan untuk membuat video. Jadi dibuat video keseharian, baik itu di sekolah, di rumah, atau di tetangga. Pokoknya setiap ada kesempatan untuk buat video tentang keseharian kakak itu pasti di videoin. Jadi memang tentang day in my life. Oh, keren. Iya. Berarti tiap kali beraktivitas tidak terlupakan itu ya Kak ya. Apa namanya, sekaligus ini berkegiatan, sekaligus ngevideoin gitu, di video gitu ya. Jadi setiap aktivitas pindah ke aktivitas yang lainnya di video dulu nih, jangan sampai lupa gitu ya Kak ya. Karena dulu sempet pengen ngangkat tema itu masak ya, pengen masak ketika masak gitu. Karena diburu waktu, kakak itu kan masuk jam 7. Jadi jam 6.20 itu sudah harus berangkat ke sekolah. Jadi kalau masak itu di videoin dulu itu membuang waktu yang sangat banyak karena kan stepnya banyak. Akhirnya dirubah lah. Kalau kayak gini nih lama kalau buat konten masak-masak. Jadi mending konten day in my life aja lah gitu. Sekalian jalan, saya bisa buat video. Ya, benar-benar. Jadi memang konsepnya Kak Vita ini dari awal bikin ini memang beneran ini ya, beneran berenang sambil minum air sambil mancing memangnya ini ya. Jadi double memang manfaatnya. Berkegiatan, ngevideoin, bikin konten, dapat uang. Iya. Kegiatannya juga selesai gitu ya. Terus plus kebutuhan ngomongnya terrealisasikan juga. Gitu ya. Biar nggak suka marah-marah, jadi kita realisasikan lewat video aja. Ya benar. Jadi nanti kalau sudah ketemu dengan anak-anak sudah selesai nih, sudah kebutuhan ngomongnya sudah di video. Konsepnya sudah habis. Kosakatanya sudah habis. Masya Allah. Keren sih. Iya ya Kak Vita. Terus saya juga mikir ini sih Kak Vita, memang sepertinya kalau konten-konten keseharian memang lebih mudah ya, lebih ringan itu. Jadi kita tidak perlu kayak mikir temanya apa ya, seperti atau mengagendakan waktu khusus gitu untuk konten, membuat satu kegiatan, kemudian membuat videonya. Tidak perlu meluangkan waktu lagi gitu ya Kak, karena kan udah sekali jalan dengan aktivitasnya kita gitu ya Kak ya. Betul. Ya. Iya. Nah, itu efisiensi waktu. Iya. Benar, efisiensi waktu. Tapi balik lagi sebenarnya Kak Vita ya, ini lebih ke kayak rasa sukanya masing-masing kita ya Kak. Karena kan mungkin ada ya Kak orang-orang yang suka suatu tema tertentu, misalnya mungkin suka jualan atau suka masak, tadi seperti Kak Vita bilang gitu. Tidak apa-apa gitu, kontennya sesuai dengan apa yang teman-teman suka gitu ya Kak Vita ya. Kalau mau fokus misalkan ke masak, atau misalkan mau fokus ke jualan, atau mungkin ada yang suka berhias gitu ya Kak ya, bisa buat konten. Atau mungkin ada yang suka makan-makan, boleh. Jadi misal pergi makan apa di kontenin itu kan bisa juga itu. Iya benar. Jadi mungkin poinnya itu ini ya Kak ya, kalau bingung gitu ya Kak ya, mau bikin konten apa ya, bikinlah konten yang apa sih kegiatan yang kamu suka gitu. Kebetulan kalau Kak Vita kan ya sukanya dengan kegiatan sehari-hari dan lebih mudah menurut Kak Vita. Tapi mungkin bagi teman-teman yang aku sukanya berhias gitu, seneng banget kalau momen-momen berhias, ya sudah bikin konten itu aja, seperti itu ya Kak ya. Betul. Jadi sesuai dengan kesenangan dan hobi kalian lah, biar lebih ringan dalam menjalani dunia perkontenan. Oh iya benar Kak, dilakukan dengan senang itu kan bisa lebih ringan gitu ya Kak Vita ya. Betul. Berarti Kak Vita ini memang memang nggak pernah kehabisan konten ya, karena kontennya itu ya ada konten kegiatan sehari-hari ya. Jadi memang kayak ya memang nggak pernah gitu kehabisan konten, selalu ada konten kayak gitu ya Kak ya.
sih kehabisan konten, misal lupa nggak rekam gitu, aduh besok mau konten apa nih, tadi kok nggak direkam gitu, misal gitu kan. Ya akhirnya jadi solusi ya di rumah lah, kita buat konten di rumah, misal anak-anak lagi main kah atau apa, pokoknya ya yang bisa divideokan ya kita videokan, meskipun ada kucing lewat ya kita videokan aja. Yang penting buat video. Iya 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 iya. Oh ya berarti emang ada ya momen-momen kayak gitu. Ada. Berarti kalau ya jadi kalau inspirasi sendiri ya tadi kan kalau tentang inspirasi sendiri gitu Kak ya. Kalau kehabisan konten sebenarnya karena temanya Kak Vita ini adalah tema tentang kegiatan sehari-hari. Jadi untuk cari inspirasi itu juga deket banget ya, maksudnya tidak sampai yang kehabisan inspirasi. Seperti tadi Kak Vita bilang, oh ya aku lupa ngonten, ya udahlah di depan mata adanya anak-anak pasangan, ya udah konten yang dikontenin anak-anak pasangan gitu ya, Iya, ya, gitu ya Kak ya. iya benar. Karena ini kadang kan kontennya kan selalu tentang di sekolah, kegiatan ngajar atau ada kegiatan apa di sekolah itu kan, takutnya kan para audiens itu apa ya, bosen atau apa gitu. Jadi kadang-kadang kakak selingi dengan konten kayak unboxing, kegiatan keseharian anak rumah itu juga dimasukin. Iya. Halo? Ya, halo. Suaranya sama. Iya, suara Kak Vita barusan ngilang-ngilang. Iya. Tadi ada yang nelpon, sudah selesai, makanya ngilang-ngilang. Oh, gitu. Ya gitulah, emang kita banyak sponsornya ya Kak. Ya, oke, gak apa-apa, banyak sponsor, biar banyak yang pasang iklan di sponsor. Iya oke. Terus ini sih Kak, mungkin tadi kan kita udah ngobrolin juga ya Kak tadi itu kalau apa namanya di awal itu followers 500, kemudian dirubah ke akun profesional. Mungkin bisa diulang lagi ya Kak ya. Mungkin bisa diulang lagi sama Kak Vita step-stepnya tuh Kak, step dari awal konten sampai bisa monetisasi. Oh ya bagi teman-teman yang belum tahu monetisasi apa, itu tuh setelah monetisasi biasanya itu bisa dapat uang gitu. Jadi kontennya kita itu dibayar gitu ya Kak. Ketika kontennya kita itu sudah memenuhi syarat dari Facebook, nanti Facebook itu ngebayar kita kayak gitu ya kayak ada sejumlah uang yang bisa kita cairkan gitu. Atau Kak Vita bisa jelaskan lah Kak tentang monetisasi, step-stepnya dari awal sampai akhir seperti itu. Sebenarnya monetisasi di Facebook itu ada beberapa ragam. Ada star itu seperti saweran. Ada iklan in-stream, itu video agak panjang minimal 1 menit. Ada monetisasi reels itu video pendek. Terus ada bonus, juga ada langganan. Nah yang pertama kalau untuk star, yang di sawer-sawer itu seperti tadi sudah dijelaskan di awal bahwa kita harus punya pengikut setidaknya 500, dan setelah punya 500 baru kita aktifkan monetisasi kita. Kalau untuk iklan in-stream, misal kamu buat video, kayak videoku kan videonya agak panjang, jadi 1 menit itu. Biasanya kan akan ada iklan yang muncul ketika ada yang nonton video kita, itu namanya iklan in-stream. Nah persyaratannya itu, dia sudah punya follower atau pengikut minimal 5.000. Terus penayangan video 60.000 menit penayangan. Jadi diakumulasi di awal ketika video kita itu sudah nyampe 60.000 menit, itu biasanya akan terbuka gembok monetisasi in-streamnya. Terus ada yang namanya iklan reels. Sebenarnya ini yang paling dikejar-kejar sama konten kreator. Videonya pendek, terus iklannya sering muncul, dan nggak perlu mikir. Jadi walaupun rekam sebentar gitu, misal 10 detik itu sudah menghasilkan uang. Dan ini sifatnya tidak bersyarat. Apa itu tidak bersyarat? Artinya tidak ada persyaratan khusus dari Facebook, karena iklan reel ini adalah sistemnya undangan. Jadi kalau yang diundang itu baru bisa monet iklan reel. Dan untuk saya sendiri sampai sekarang itu nggak diundang-undang, entah undangannya kesasar ke tempat lain atau undangannya salah alamat. Juga bingung ini, Mbak Meta ini gimana sih? Kok diundang-undang? Yang dikejar itu. Cuma kemarin melihat para konten kreator yang lebih mendahului, yang sudah bertahun-tahun lamanya gitu, ternyata agar kita itu terbaca realnya itu memang harus kontraksi. Kalau di istilah di Facebook, bukan kontraksi mau melahirkan. Kontraksi itu adalah konsisten
interaksi, dan konsisten dan interaksi. Kontraksi itu adalah konsisten dan interaksi. Artinya konsisten, kita harus usahakan untuk mengupload reel kita itu di time yang sama. Misal, kalau sekarang saya lagi menerapkan itu, siapa tahu 1 bulan ke depan sudah dapat undangan. Pagi misal jam 7, itu setiap hari jam 7 harus upload reel. Setelah itu jam 12 misal, ya setiap jam 12 harus ngupload reel, jam 3 misal, ya setiap jam 3 harus ngupload reel. Jadi harus konsisten. Dan yang paling penting lagi adalah interaksi. Kadang banyak sekali para konten kreator itu cuma tinggal upload video tanpa melakukan interaksi dengan para konten kreator lainnya atau yang lewat di berandanya. Jadi kalau ada video di skip, dilewati. Jadi kalau untuk memperluas jangkauan kita itu diusahakan untuk interaksi. Jadi kalau ada video lewat, minimal kita komen, semangat kakak, salam kenal bunda, hai kakak, semangat terus ya. Pokoknya ya harus di komen dan di like. Pernah waktu pelatihan dulu sama orang IT itu memang dikasih tahu kalau di Meta itu kalau pengen jangkauan kita luas, setidaknya kita interaksi 20 orang setiap hari. Jadi minimal kalian itu komen sama like 20 video setiap hari agar jangkauan kita luas. Nah, di awal-awal saya konten itu dulu nggak ngerti itu kontraksi itu gimana. Jadi kalau ada video lewat di skip, nggak pernah itu. Akhirnya apa, jangkauan saya tidak seluas sekarang. Jadi stagnan di situ aja karena nggak mau interaksi dengan yang lain. Akhirnya setelah tahu rumus-rumusnya bahwa interaksi itu penting dalam hal monetisasi setiap konten kreator yang lewat, ya sudahlah. Jadi sampai keriting ya kita komen, nah ibunda, nah pokoknya ya diusahakanlah untuk komen. Nah itu mungkin. Kalau fitur bonus ini lebih menggiurkan lagi. Jadi bonus itu kalian ngupload foto, crack gitu aja itu sudah dapat uang. Kalau bonus, fitur bonus ini juga undangan, jadi suka-suka Meta lah mau ngasih sama siapa, dan sampai sekarang saya juga belum dikasih, mungkin karena dulu nggak konsisten. Dan yang perlu diingat lagi, kalau mau mengupload konten itu usahakan konten original. Jadi dulu di awal-awal saya ngonten itu pernah karena malas gitu membuat konten, malas karena kayaknya gini-gini aja, jadi biar cepat dapat uangnya, akhirnya melewati jalan ninja, download dulu video di platform yang lain, setelah itu diupload. Akhirnya terdeteksi lah sama si Mbak Meta ini di Facebook bahwa konten saya itu tidak asli. Ketika sudah terdeteksi tidak asli, maka akan dapat KTA, yaitu konten tidak asli, dan akhirnya monetisasi itu akan terputus. Dan untuk menyembuhkannya itu ya yang penting kita konsisten, tuh bisa 1 bulan atau 2 minggu itu bisa lagi. Ya begitu ya, kontraksi, konsisten, dan interaksi. Benar nih kata Mbak Vicky Kiara. Mungkin itu deh tentang monetisasi di Facebook. Oke. Berarti ada tadi itu sepertinya ada banyak ya, Kak? Iya, ada banyak jenis video ya, ada banyak jenis monetisasi ya, Kak ya. Sepertinya ada 3 macam ya, Kak ya, tadi yang disebutkan Kak Vita ya. Kalau yang Kak Vita yang Kak Vita sendiri akhirnya sudah monetisasi itu yang video yang mana tuh, Kak? Iklan in-stream yang tadi dengan persyaratan 50.000 follower sama penayangan 60.000 menit. Itu yang sudah dimonet. Ada juga iklan bermerek. Iklan bermerek artinya kita kayak buat iklan gitu. Misal kita buat konten, terus ada produk yang kita iklankan, misal lagi cuci piring, terus produknya kita spill, terus kita tandai di iklan bermerek ke produk tersebut. Itu juga sudah. Iya. Berarti dari 3 jenis ini ya, Kak, 3 jenis konten itu yang memang sudah dimonetisasi itu yang satu itu ya, Kak, yang satu konten itu ya, Kak Vita. Ya, in-stream, karena itu yang memenuhi persyaratan. Kalau reel sama bonus itu kan undangan, jadi dia tidak bisa kita raba-raba. Artinya itu suka-suka dari algoritmanya si Meta. Iya, benar-benar. Iya. Berarti monetisasi yang Kak Vita lakuin ini kemungkinan besarnya itu lebih mudah ya, Kak ya, lebih mudah dimonetisasi memang ya, jenis monetisasi yang lagi Kak Vita kerjain sekarang ini ya, memang. Kayaknya itu ya, itu yang sulit. Maksudnya sulitnya itu kadang-kadang orang-orang itu susah dapat follower yang sampai 5.000 karena mungkin mereka ngubah
Facebook ke profesionalnya itu mungkin masih saat 100 follower dan sebagainya. Jadi mendingan ngubah itu ketika follower kalian sudah banyak lah, kalau profesional. Itu lebih enak kalau mau dapat in-stream. Iya, iya, heeh. Iya, iya, Kak. Nah, Kak Vita tuh ngerjainnya berapa lama? Maksudnya dari step awal, tadi kan stepnya itu perlu di Facebook biasa, perlu dirubah dulu ya ke Facebook profesional. Sampai akhirnya monetisasi itu ya, dapat uang tadi itu ya, dibayar sama Facebook tuh ya, Kak Vita ya. Nah, itu tuh berapa lama sih Kak Vita ngerjainnya itu? Dari awal sampai akhirnya dibayar Facebook itu, Kak Vita? 3 bulan kayaknya, 3 bulan. Jadi Juni pas liburan, gabut hidup di rumah nih, liburan ngapain gitu ya, masa bersih-bersih rumah aja. Jadi akhirnya biar nggak gabut sendirian di rumah sama anak-anak gitu, kakaknya kan sekolah jadi tinggal yang kecil sama saya di rumah. Akhirnya bikinlah konten kegiatan di rumah gitu kan, kegiatan di rumah jadi buat konten. Setelah itu karena sudah memenuhi syarat 5.000, akhirnya saya ubah menjadi Facebook profesional. Setelah itu Juni, Juli, Agustus itu saya dapat undangan untuk siapkan iklan in-stream. Kira-kira berapa ya, seminggu peninjauan itu sudah keterima dan alhamdulillah monetisasi di iklan in-stream. Hanya saja karena saya melanggar ketentuan dari Facebook, tadi saya sempat mengupload konten tidak asli, yaitu mengupload kartun-kartun yang saya sukai, itu video-video kartun yang saya sukai, akhirnya terkena pelanggaran. Setelah terkena pelanggaran, saya stagnan berapa bulan ya, 1, 2, 3, kayaknya 4 bulan stagnan, alias berhenti dulu, nggak ini karena kena KTA itu menyembuhkan. Nah setelah sembuh dari KTA, saya dapat motivasi itulah yang dari teman saya yang sesama guru, monetisasinya itu bareng sama saya, yaitu di bulan Agustus, dan sekarang pendapatannya itu per bulan itu sekitar $300-an. Nah di situ saya bersemangat lagi untuk buat konten gitu kan setelah sembuh. Jadi makanya teman-teman yang sudah monet di Facebook, hati-hati jangan upload konten yang tidak asli. Kalaupun semisal mau mengupload konten yang tidak asli, silahkan kalian ubah dulu atau diedit dulu lah, biar konten kalian itu tidak terdeteksi tidak asli, tapi lebih aman pakai konten sendiri, karena bahkan kadang-kadang konten sendiri itu pun dibilangnya nggak asli gitu, kadang-kadang ya gitulah pokoknya. Algoritma ini agak membingungkan memang. Itu deh. Iya, iya, iya. Iya ya Kak, ya Kak. Berarti memang ini ya, waktunya itu 3 bulan ya Kak ya. Dari awal Kak Vita memulai sampai akhirnya Kak Vita dibayar oleh Facebook itu memang waktunya include-nya itu 3 bulan ya Kak ya. Include-nya itu Iya, 3 bulan. Jadi memang harus bersabar. Iya, tapi 3 bulan tuh cepat sih Kak ya. Maksudnya hitungan untuk 3 bulan itu iya harus sabar dan konsisten tadi ya. Nah konsisten ini tiap hari ya Kak ya. Tiap hari ngupload. Jadi setiap hari itu ngupload video. Jadi video apapun pokoknya ya diupload lah. Yang penting video ori gitu, biar cepat memenuhi syarat yang ditentukan sama Mbak Facebook ini. Iya, iya Kak. Jadi ini ya apa namanya? Tiap hari itu satu konten atau berapa konten tuh Kak? Tiap harinya Kak Vita biasanya uploadnya? Kalau untuk iklan in-stream atau kita sebutnya VOD, video VOD itu satu aja. Karena memang kan durasinya itu agak panjang, 1 atau sampai 10 menit terserah lah. Biasanya kakak itu durasinya 2 atau 3 menit, biar nggak bosen orang nontonnya gitu kan. Dan kalau untuk reel biasanya kakak upload 3 kali sehari, kayak minum obat ya 3 kali sehari. Karena itu untuk ngejar yang tadi, ngejar undangan reels dari Meta. Jadi memang dikonsistenkan untuk upload reel 3 kali sehari dengan waktu yang sama setiap harinya. Oh gitu Kak. Berarti ada 2 macam uploadan ya Kak ya? Uploadan reel sama yang bukan reel ya? Yang bukan uploadan reel itu 1 setiap harinya, yang uploadan reel itu ada 3. Berarti totalnya tiap hari itu 4 uploadan ya Kak ya? Ya, kalau semuanya lagi datang moodnya yang baiknya menggebu-gebu kadang sampai 5 gitu. Pokoknya gitulah. Iya. Berarti lumayan ya Kak ya. Berarti tiap hari itu memang perlu menyiapkan sampai 4 konten ya tiap harinya itu ya. Iya, betul. Iya. Nah, dan 4 konten itu 4 konten yang berbeda ya Kak ya? Berbeda.
Jadi harus berbeda, setiap video yang diupload berbeda. Kalau sama semua deh males orang nontonnya, ini lagi yang muncul, ini lagi yang muncul, pasti gitu nanti. Iya benar-benar, iya benar sih Kak, benar. Iya. Nah Kak, itu tuh ada durasi maksimal nggak sih Kak? Durasi maksimal mungkin 10 menit kayaknya sih, 10 menit. Kalau maksimal kakak belum pernah mencoba maksimal, cuman biasanya memang lebih sedikit waktunya, semisal 4 atau 5 menit. Kenapa? Karena bisa dijadiin dua ini kan, jadiin dua video. Bisa dijadiin dua video, bisa dijadiin video aja, misal part 1 dan part 2 gitu loh. Jadi part 1 dan part 2. Jadi kalau untuk video panjang banget itu jarang orang buat. Kenapa? Karena mubazir kan. Jadi mendingan satu video panjang kita bagi dua, yaitu part 1 dan part 2 gitu loh. Oh iya sih itu ide yang bagus banget sih Kak. Atau bahkan bisa kita jadikan part 3 gitu ya Kak ya. Jadi misalkan ada satu kegiatan yang bisa kita potong jadi 3 ya, part 1, part 2, part 3 gitu. Itu boleh nggak sih Kak? Kan tadi Boleh. Yang penting lebih dari 1 menit. Boleh. Oh iya. Oh itu ya syaratnya ya, lebih dari 1 menit ya Kak ya. Kalau 1 menit atau kurang dari 1 menit itu nggak boleh ya Kak ya. Bukan nggak boleh sih, cuman iklannya nggak akan muncul. Jadi pernah kakak tuh upload kurang dari 1 menit, kan kadang iklan itu munculnya ada kadang di awal video, kadang di tengah video, kadang di akhir video. Nah kalau munculnya di akhir video dan durasinya itu nggak sampai 1 menit, ya iklannya nggak muncul karena waktunya tuh nggak mencukupi gitu dong untuk munculnya video. Iklan. Iya. Oke. Munculnya iklan itu. Iya. Berarti Bilaf ini disarankan video itu memang lebih dari 1 menit ya Kak ya? Iya. Biar kalau semuanya kalian monet, iklan itu bisa muncul. Jadi kalau kurang dari 1 menit, terus video iklannya itu ternyata munculnya di akhir, itu iklannya nggak muncul atau nggak jadi muncul gitu. Padahal sudah ada iklannya tapi nggak jadi muncul karena durasinya tidak mencukupi. Sehingga ya nggak jadi dapat uangnya gitu. Iya benar. Nah jadi dapat uangnya. Oke, mungkin ini ya. Jadi jadi tiap hari itu kita perlu menyiapkan 4 konten video, satu konten video itu untuk postingan biasa, 3 konten video yang lain itu postingan reels ya. Nah, untuk memudahkan teman-teman mungkin teman-teman bisa membuat satu video panjang terus nanti bisa dipotong jadi 3. Jadi part 1, part 2, part 3. Seperti itu kali ya, Mbak ya. Iya, Terus kemudian videonya sendiri itu jangan sampai kurang dari 1 menit, setidaknya 1 menit lebih lah, 1 menit lebih 15 detik, lebih berapa detik gitu. Ya 2 menit juga boleh gitu, malah tambah bagus gitu ya Kak ya. Iya. Gitu ya Kak ya? Iya betul. Ya oke. Galuh gimana Galuh? Galuh di Facebook aktif juga Galuh? Oh enggak. Nah, ini makanya nih karena tidak pengalaman monetisasi nih Kak nih. Ini pengalamannya jualan dari dulu ya. Oh, iya. jualan produk, jualan. Gimana Kak? Nanti bisa sambil jualan. Jadi misalnya kalau sudah monetisasi, jadi sambil jualan. Ini harganya segini. Kan sudah 1 menit video ya, ada iklan, sekaligus bisa jualan. Oh iya kan? Benar Kak. Nah itu bagi teman-teman Bila Pelangi lainnya yang memang suka jualan tuh, ide dari Kak Vita juga tuh bisa buat kita semua ya, Bila yang memang suka jualan. Jadi nanti sambil jualan sambil kita videoin tuh barang-barang dagangan kita, terus kita posting tuh gitu ya Kak ya. Bener Kak, itu bagus tuh. Jadi betul. Iya, ini karena kita memang belum pengalaman monetisasi nih, makanya kan ngundang Kak Vita nih untuk berbagi ke kita dan teman-teman Bila di sini nih cara monetisasinya nih. Ternyata ini ya Kak ya, ya asalkan konsisten gitu ya Kak ya, asalkan dijalankan secara konsisten, ya insya Allah bisa lah ya monetisasi, karena juga tadi kan video-videonya juga video yang deket-deket kok dengan kita, bisa dimulai dari video yang memang kita suka, tergantung aktivitas yang kita suka, bisa kegiatan sehari-hari atau kita hobi olahraga ya udah video-video tentang olahraganya kita kayak gitu ya Kak ya, dan lain sebagainya. Yang penting itu tadi konsisten gitu ya Kak, konsisten dan interaksi. Iya, kontrak. Nah terus
ini sih Kak, apa namanya? Mungkin ada tips-tips gitu loh Kak untuk teman-teman Beloved di sini yang memang ingin memulai konten tuh Kak. Tips-tips Ya, dari Kak Vita. ya, tipsnya yang ingin memulai konten, yang pertama percaya diri. Karena paling utama itu adalah percaya diri. Ya, kalian lihat wajah saya, nggak cantik-cantik amat kan? Tapi saya punya sesuatu yang mungkin tidak semua orang miliki, yaitu saya selalu percaya diri. Yaitu percaya diri. Yang kedua itu niatnya itu memang harus benar-benar diterapkan. Jadi jangan maju mundur jangan. Jadi kalau mau konten ya sudah terjun sekalian, libas sekalian. Karena nanti kalau kalian konten itu bakalan banyak hal nyinyir dan sebagainya itu pasti datang. Jadi kalian harus siap, kuat mental, percaya diri, kuatkan mental, terus apa namanya ya? Tekadkan kemauan. Nah, itu adalah tips yang paling utama. Kalau untuk monet itu, yang penting kalian konsisten dan interaksi, pasti akan monetisasi. Yang penting sabar. Karena nggak mungkin kan tiba-tiba kalian konten sekarang terus besoknya sudah monet dapat iklan. No. Harus ada step yang kita lewati. Harus ada proses yang kita jalani. Begitu, Beloved. Itu udah tips-tipsnya ya. Iya. Makasih ya Mbak ya. Oke. Teman-teman bilang perlu percaya diri, kemudian konsisten tadi katanya. Jadi percaya diri, terus konsisten, terus itu lagi kuat mental gitu ya. Jadi juga sabar juga gitu ya. Jadi jangan buru-buru sekarang konten terus pengen pekan depan sudah dapat uangnya. Ya ada gitu juga ya. Butuh proses ya. Nah, itu juga kita di Beloved juga sering banget nih ngomongin proses, pentingnya sebuah proses gitu. Jadi tidak langsung lompat ke hasil gitu ya, tidak langsung lompat ke hasil, tapi benar-benar stay di prosesnya, step by step seperti itu. Teman-teman Beloved, makasih ya Mbak, kita tuh dapat banyak Instagram pelajaran nih dari Mbak Vita ini. Mungkin ini sih Kak, apa namanya? Mungkin ada teman-teman Beloved di sini yang pengen intip-intip ini ya konten-kontennya Kak Vita tuh, Facebooknya Kak Vita boleh di mention dong Kak, nanti juga kita posting. Sebenarnya udah diposting juga sih di mana di Instagramnya Beloved, tapi boleh di Kak Vita mention nama Facebooknya, mungkin teman-teman Beloved ini mau intip-intip konten-kontennya Kak Vita di Facebook. Ya, itu nama Facebooknya sebenarnya sama kayak nama di Instagram, yaitu Vita Days, yaitu menggunakan nama kita sendiri, jadi biar lebih dikenal. Oh iya, Bu Vita ya gitu, jadi lebih gitu. Vita Days galu nih mensennya susah nih mau ketik. Oke, itu ya Vita D. Ya. Oke, nanti kita posting lagi ya. Nanti kita posting deh di story Instagram Beloved deh, nama Facebooknya ini Kak Vita deh ya, teman-teman Beloved. Nanti teman-teman Beloved bisa intip-intip di story-nya Beloved ya. Oke, nah. Oke, makasih ya Mbak. Sehat-sehat Mbak, semoga dilapangkan dan dimudahkan semua urusan yang ada di sana. Makasih banyak udah berbagi ya Mbak ke kita semua di sini. Mungkin ini buat teman-teman Beloved, bagi teman-teman Beloved yang ingin ini ya, mungkin ingin lebih banyak menikmati konten-konten Beloved yang lain, bisa mampir ke YouTube Beloved ya, Beloved Official. Dan bagi teman-teman Beloved di sini yang mungkin dapat pelajaran-pelajaran baru, insight-insight baru dari obrolan kita dengan Kak Vita hari ini, teman-teman Beloved bisa chat ya di kolom komentar ya, seperti itu. Terus bagi teman-teman Beloved yang ingin bisnisnya dioptimasi, butuh optimasi ya, butuh optimasi sosmed seperti optimasi Instagram, Facebook, atau butuh jasa desain, admin WhatsApp seperti itu teman-teman Beloved bisa hubungin admin ya langsung di 081234640636. Seperti itu. Oke, sampai jumpa ya teman-teman Beloved di live Instagram kita berikutnya pekan depan. Terima kasih Kak Vita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.